Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran PPKN tema 4 kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya. Oke, langsung saja kita bahas. Soal yang pertama, sebagai bangsa yang berkepribadian Pancasila, dalam menyikapi terjadinya arus globalisasi, bangsa Indonesia harus bersikap menerima dengan A. Ikhlas dan lapang dada, B. Terbuka dan selektif, C. Diam dan menutup diri, D. Terbuka dan inovatif. Tentu jawabannya teman-teman adalah B ya, terbuka dan selektif. Terbuka artinya menerima setiap kemajuan globalisasi atau budaya yang ada. Kemudian selektif artinya memilih mana yang layak harus diikuti dan mana yang tidak layak. Kemudian soal yang kedua, Pancasila digunakan untuk menghadapi kemajuan iptek dan globalisasi. Pancasila harus menjadi A. Dasar untuk bersikap terhadap pengaruh kemajuan iptek dan globalisasi, B. Dasar bagi pembangunan berjangka dalam negara, C. Dasar untuk menolak semua pengaruh asing, D. Dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, dasar untuk bersikap terhadap pengaruh kemajuan iptek dan globalisasi. Kemudian soal yang ketiga, dampak globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat menjadi semakin luntur. Hal ini ditandai dengan A. Sikap mementingkan diri sendiri, B. Tingginya semangat gotong royong, C. Sikap individualistis mulai berkurang, D. Tradisi masyarakat masih dipertahankan. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, sikap mementingkan diri sendiri yang semakin marak ya. Kemudian soal yang keempat, salah satu dampak positif terjadinya globalisasi yaitu A. Lapangan kerja berkurang, B. Nilai-nilai sosial semakin luntur, C. Lingkungan hidup semakin rusak, D. Semangat kerja tinggi. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, semangat kerja tinggi. Jadi teman-teman, salah satu dampak positifnya itu adalah semangat kerja tinggi. Nah, karena apa? Karena di zaman globalisasi ini semuanya serba ada. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup itu tentu kita harus bekerja. Ya, semangat bekerja supaya bisa mewujudkan apa yang kita harapkan di zaman globalisasi ini. Kemudian soal yang kelima, kita dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi, disiplin, dan penggunaan iptek bangsa lain yang lebih maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Hal tersebut merupakan dampak positif globalisasi di bidang A. Ekonomi, B. Pendidikan, C. Politik, D. Sosial budaya. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, dalam bidang pendidikan. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Berikut yang merupakan dampak negatif dari globalisasi adalah A. Gaya hidup kebarat-baratan dan konsumtif, B. Banyak produk lokal yang dijual di dalam negeri, C. Meningkatkan devisa suatu negara, D. Meningkatkan sumber pengetahuan masyarakat. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, dampak negatifnya yaitu gaya hidup kebarat-baratan dan juga memiliki sikap yang konsumtif. Kemudian soal yang ke-7, keberagaman lagu daerah yang dimiliki Indonesia mulai memudar seiring pengaruh globalisasi. Sebagai generasi bangsa, kita harus melestarikannya dengan cara A. Mendatangi konser K-pop,
B. Mempelajari musik rock. C. Mempelajari alat musik khas negara asing. D. Mengadakan festival seni lagu daerah Indonesia. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, mengadakan festival seni lagu daerah Indonesia. Itulah salah satu cara untuk melestarikan keberagaman lagu daerah yang dimiliki di Indonesia. Kemudian soal yang ke-8. Salah satu cara mengurangi pengaruh negatif globalisasi di bidang ekonomi antara lain dengan cara A, itu A ya, setiap belanja selalu di pasar swalayan. B. Memakai kartu kredit sesuka hati. C. Tidak menonton televisi. D. Membeli produk dalam negeri. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, membeli produk dalam negeri itu merupakan salah satu mengurangi pengaruh negatif globalisasi. Kemudian soal yang ke-9. Berikut ini bukan alasan memilih produk lokal adalah A. Produk lokal ramah lingkungan. B. Produk lokal mempunyai kualitas baik. C. Produk lokal mendukung perekonomian produsen dalam negeri. D. Produk lokal mendukung perekonomian luar negeri. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Produk lokal mendukung perekonomian luar negeri bukanlah alasan kita dalam memilih produk lokal. Karena dalam memilih produk lokal dalam negeri itu tidak mungkin kita mendukung perekonomian dalam negeri. Pasti kita akan mendukung yang namanya perekonomian atau meningkatkan perekonomian yang ada di dalam negeri. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-10. Dampak positif terjadinya globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia adalah A. Sikap individualisme. B. Masuknya barang-barang dari luar negeri. C. Ketergantungan dengan negara lain. D. Dapat memperkenalkan produk lokal ke luar negeri. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Dampak positifnya yaitu kita dapat memperkenalkan produk lokal kita yang ada di negara kita sendiri, negara Indonesia, ke luar negeri, ya. Nah, dengan cara kemajuan teknologi saat ini, ya, bisa menggunakan Twitter, Instagram, Facebook, dan juga YouTube, dan juga lain-lain sebagainya, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Salah satu sikap yang harus kita persiapkan untuk menghadapi globalisasi yaitu A. Membenci orang asing yang tinggal di dalam negeri. B. Suka menggunakan produk luar negeri. C. Bergaul dengan orang pandai. D. Membekali dengan ilmu pengetahuan. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Kita harus mempersiapkan yaitu membekali dengan ilmu pengetahuan. Kemudian soal yang ke-12. Manfaat yang diperoleh siswa dengan adanya globalisasi adalah A. Mudah membeli aksesoris dari luar negeri. B. Dapat menggunakan komputer untuk belajar. C. Mudah meniru budaya dari luar negeri. D. Mudah menjual barang dagangan ke luar negeri. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Dampak yang diperoleh siswa adalah dapat menggunakan komputer untuk belajar. Kemudian soal yang ke-13. Nilai-nilai luhur yang harus dimiliki agar tidak terbawa arus negatif globalisasi adalah A. Hidup rukun, tolong menolong, dan hidup sederhana. B. Saling menghargai dan menjalankan hedonisme. C. Saling membantu dan mengumpat. D. Tidak bertengkar dan saling menghasut. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Kita harus hidup rukun, tolong menolong, dan hidup sederhana. Bukan malah memiliki sikap hedonisme. Hedonisme itu artinya hidup berfoya-foya, ya teman-teman. Hedon. Nah, itu bukanlah salah satu yang harus kita ikuti, ya, dalam menghadapi globalisasi. Kemudian soal yang ke-14. Pengaruh negatif mudahnya komunikasi dan transportasi di era globalisasi
Salah satunya adalah A. Mudahnya menempuh pendidikan di berbagai negara. B. Mudahnya peredaran narkoba masuk di suatu negara. C. Memudahkan kita mengakses berita melalui media. D. Transaksi lebih mudah dan simpel. Tentu pengaruh negatif mudahnya komunikasi dan transportasi adalah B, ya. Mudahnya peredaran narkoba masuk di suatu negara. Kemudian teman-teman, soal yang ke-15. Sikap yang sangat perlu kita lakukan agar terhindar dari dampak buruk globalisasi adalah A. Mempertahankan budaya sendiri dan menolak budaya luar. B. Memegang teguh nilai dan norma sesuai kepribadian bangsa Indonesia. C. Menganggap semua produk dan budaya dari luar negeri tidak lebih baik. D. Bersifat terbuka dengan menerima budaya-budaya yang kita sukai. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Memegang teguh nilai dan norma sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian soal yang ke-16. Mencintai produk dalam negeri merupakan pengamalan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, nilai-nilai Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena salah satunya adalah mencintai produk dalam negeri, ya, dan juga bangga dan cinta terhadap bangsa Indonesia. Kemudian soal yang ke-17. Agar kita siap bersaing dalam era globalisasi, kita harus meningkatkan A. Kebutuhan hidup. B. Pengeluaran keuangan. C. Keterampilan dan potensi diri. D. Tontonan. Tentu yang harus kita tingkatkan adalah C, ya. Keterampilan dan potensi diri. Kemudian soal yang ke-18. Adanya berbagai jenis kendaraan di Indonesia yang diproduksi negara lain memperlihatkan contoh dari globalisasi dalam bidang A. Pendidikan. B. Ekonomi. C. Transportasi. D. Informatika. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, contoh dari globalisasi dalam bidang transportasi. Kemudian soal yang ke-19. Peristiwa berikut yang bukan akibat adanya pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Mencari materi pelajaran melalui internet. B. Makan ayam goreng di KFC. C. Membuat dodol khas Jawa Timur. D. Membeli pakaian melalui situs online luar negeri. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Membuat dodol khas Jawa Timur bukanlah suatu peristiwa yang akibat adanya pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20. Pemerintah mendatangkan buah-buahan dari luar negeri ke Indonesia. Proses tersebut dinamakan A. Ekspor. B. Impor. C. Distributor. D. Konsumsi. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut impor. Jadi teman-teman, impor itu adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau ekspor itu memasukkan barang atau mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri, ya. Oke teman-teman, demikian latihan soal PPKN tema 4 kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.